Ayah kandungnya Aep gemetar saat hadir di PN Cirebon. Rudy Pelor, ayah kandung Aep saksi kasus Vina Cirebon kembali muncul sambil gemetar di hadapan publik. Rudy Pelor membantah isu jika dirinya disandera Deddy Mulyadi. Dengan tegas, Rudy Pelor menegaskan jika dia yang minta agar Deddy Mulyadi mengajaknya merantau. Rudy Pelor memilih meninggalkan rumahnya untuk mencari pekerjaan. Sebetulnya saya tidak disekap. Ini kemauan saya sendiri. Saya ingin tinggal sama Pak Deddy Mulyadi. Minta kerjaan aja di Pak Deddy. Ucap Rudy Pelor dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Sindo News. Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Menariknya kemunculan Rudy Pelor kali ini bertolak belakang dari pernyataan Aep selama ini. Bahkan sikap Rudy Pelor dengan Aep jauh berbeda. Rudy Pelor sengaja hadir ke Pengadilan Negeri Cirebon sebagai bentuk dukungan terhadap 6 keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui 6 keluarga terpidana kasus Vina Cirebon beserta kuasa hukumnya mendatangi PN Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Tujuan saya ke sini adalah untuk mengantarkan saksi dan meminta maaf kepada keluarga terpidana kasus Vina Cirebon dari keluarga Aep, tegasnya. Gemetar minta maaf. Sementara itu, Rudy Pelor gemetar saat berada di PN Cirebon. Rudy Pelor terpaksa harus merendah diri atas kelakuan anaknya yang kini telah menjadi public enemy. Mohon maaf atas kesalahan anak saya. Pribadi juga minta maaf, tegasnya. Rudy Pelor berharap agar Aep dapat pulang ke rumah. Tak hanya itu, Rudy Pelor juga meminta agar Aep selalu berbuat jujur dalam menjalani kehidupannya. Saya ingin Aep kumpul bersama keluarga. Jadi enak. Bisa bantu-bantu keluarga juga, tuturnya. Berharap Aep jujur, tambahnya. Rudy Pelor menegaskan jika dia saat ini tak mengetahui keberadaan Aep. Saya tidak tahu keberadaan Aep. Terakhir komunikasi sebulan yang lalu, ungkapnya. Pergerakan 6 keluarga terpidana. Di sisi lain, Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara." Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ini saya yang nyablon, ucap Kosim dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry. Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kami sudah lelah. Ini dari tahun 2016 sekarang sudah 2024 mengajukan lagi. Jadi anak kami harus bebas, bebernya. Untung ada orang baik yang perhatian. Orang itu Kang Deddy Mulyadi, tambahnya. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Mudah-mudahan lebih cepat. Tidak 3 minggu usai pengajuan PK ini, tegasnya. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di E-News yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno.
Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang. Ada, ujar Susno lagi. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan, Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Menurut Ito, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri.
Ar alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki.